wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persyaratan membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca surah Al-Fatihah dalam sholat adalah rukun. Selain ada rukun qalbi, rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qauli salah satunya membaca surah Al-Fatihah, ya. Di samping ada membaca tahiyat, kemudian ada salam. Dijelaskan di sini syurutul Fatihah, syaratun ada 10 persyaratan membaca surah Al-Fatihah. Tertib pertama harus urutan, harus tertib. Yang kita baca konstruksi surah Al-Fatihah itu tidak boleh ditukar-tukar, misalkan bismillah di akhir atau waladhdallin di awal dan seterusnya, atau ketika ada ayat yang lupa harus diawali dari ayat yang lupa itu, kemudian ya tidak boleh membaca ayat yang lupa setelah waladhdallin saja, ya. Jadi harus membaca surah ayat yang lupa dan seterusnya sampai waladhdallin. Tidak boleh ada yang terlewat wal mualat. Kemudian terus menerus bacaannya, tidak boleh terselingi oleh zikir yang lain. Seperti di sini disebutkan kahamdi atisin, membaca hamdalah ya, pada saat bersin, atau mengucap yarhamukallah atau menjawab orang yang bersin, dan baca innalillahi atau berzikir misalnya ketika ada gempa ya, dan seterusnya, karena itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa mura'atu hurufiha, melihara huruf-hurufnya. Dijelaskan di sini ada 138 huruf ya dalam surah Al-Fatihah. Sehingga bacaan kita harus betul-betul terpelihara, harus perlahan dan sampai terburu-buru demi menjaga huruf. Kemudian juga di sini disebutkan wa mura'atu tasdidatiha, memelihara tasdidnya. Ada 14 tasdid dalam surah Al-Fatihah itu, ya Anda bisa memperhatikannya ya. Mulai dari Allah dalam bismillah ya. Kemudian ada Ar-Rahman, itu ada huruf ro yang bertasdid, ada Ar-Rahim, kemudian sampai selesai itu ada 14 tasdid. Sehingga kalau bacaan terburu-buru dimungkinkan hurufnya tidak terpelihara, kemudian tasdidnya tidak terpelihara ya, sehingga perlu ketelitian dan perlahan ya, harus tertib dalam membaca surah Al-Fatihah supaya huruf dan juga tasdidnya juga terpelihara. Wala yaskut sahtatan tawila, tidak boleh berhenti terlalu lama dalam bacaan Fatihah, sebab kalau terlalu lama meskipun tidak dimaksudkan menghentikan bacaan, itu bisa membatalkan, tidak memenuhi persyaratan bacaan Fatihahnya. Wala qasiratan yaqsid biha qiraatal al-qiraah, atau berhentinya sejenak tapi maksud menghentikan bacaan Al-Fatihah. Misalkan kita mendengar orang yang mengucap salam dari pintu, kemudian kita menghentikan bacaan Fatihah walaupun sebentar, tetapi dimaksudkan untuk menghentikan bacaan itu bisa membatalkan, tidak memenuhi persyaratan Fatihah. Wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah, membaca seluruh ayatnya. Wa minha al-basmalah, semua ayat itu harus dibaca di dalam surah Al-Fatihah, termasuk dalam mazhab Syafi'i bismillah atau basmalah itu termasuk ya dalam rangkaian ayat-ayat ya dalam surah Al-Fatihah. Wa damul lahan al-mukhil bil makna, tidak boleh ada cacat bacaan yang merusak makna, seperti an-amta dibaca an-amti ya, an-amtu, itu akan merusak bacaannya. Wa antakuna halatal qiyam fil fardhi, juga dibaca Fatihah itu pada saat sholat fardu itu sambil berdiri, kecuali memang sholatnya sholat sunat ya boleh dibaca, atau sholatnya pun juga boleh sambil termasuk membaca sholat Fatihahnya. Tapi kalau dalam sholat fardu selama kita mampu, maka Fatihahnya harus dibaca sambil berdiri, sehingga pada saat kita sholat masbuk misalkan ya, imam keburu ruku, kita masih membaca surah Al-Fatihah, lalu kita masih baca Fatihah dan kita terus ikut imam ruku, maka itu juga tidak diperbolehkan. Lebih baik kalau kita sholat masbuk, hentikan bacaan Fatihah dan kita ikut bersama imam ruku dan gerakan sholat berikutnya.
ya. Sehingga kalau kita belum selesai membaca surah Al-Fatihah, jangan dulu ruku ya pada saat kita bermakmum misalkan. Wa yusmi'a nafsahu al-qira'ah, ya, seorang yang membaca surah Al-Fatihah memperdengarkan dirinya terhadap bacaan. Jadi bacaan itu harus terdengar oleh sendiri dalam kondisi normal tentunya. Kalau baca kondisi tidak normal seperti sedang berisik di sholat samping jalan ya, atau masjid di samping jalan, itu mungkin saja bacaan Fatihah sendiri tidak terdengar. Wala yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun, tidak boleh terselingi oleh zikir yang lain atau bacaan yang lain, seperti tadi ya, membaca innalillahi, membaca la ilaha illallah ya, membalas salam atau ya, tidak diperbolehkan kecuali memang yang ada bertalian dengan sholat ya, seperti sedang sholat tarawih misalkan imam membaca Fatihah waladhdallin, kita sedang membaca surah Al-Fatihah, kita boleh berhenti dulu menjawab atau membaca amin ya. Kalau jawaban amin yang kita maksud adalah kepada imam bukan bacaan amin yang datang dari orang yang tidak kita makmumi. Saya kira itu penjelasan tentang syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat.